Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi November minggu kedua. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Is The Channel. Dan hari kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa ditradingkan selama 1 minggu ke depan. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut buat join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan. Jadi kalian jangan transfer karena itu adalah penipu. Nah teman-teman, berbicara tentang IHSG, hari ini IHSG berada di level 6.570-an. Itu di tanggal 5 November hari ini, hari Jumat, jam 11 siang ya, karena ini belum tutup. Gue buat videonya pada saat marketnya belum close, masih running. Jadi nanti kita lihat pas close-nya seperti apa. Tetapi kalau misal dilihat secara 1 minggu ke belakang teman-teman ya, itu IHSG memang mengalami kenaikan teman-teman, kenaikan minor, yang mana sekarang berada di level supply areanya atau resistance minornya juga teman-teman ya. Nah nanti kita bisa lihat apakah IHSG mampu menembus resistance minor ini dan dia melanjutkan arah bullishnya, atau dia malah terkoreksi lagi ke bawah teman-teman ya. Jadi dia bisa kerja lagi ke bawah. Dan bagaimana juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk trading minggu depan, nanti kita bahas satu-satu juga. Serta saham-saham yang sudah kalian request juga kita nanti akan bahas satu-satu. Tapi seperti biasa teman-teman, gue akan bahasnya di monitor supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart. So tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor. Dan seperti biasa teman-teman ya, karena hari ini masuk ke segmen IHSG dan 3 saham, jadi gue menggunakan charting tools tradingview.com. Ini adalah charting tools yang gue gunakan untuk menganalisa saham dan juga cryptocurrency secara teknikal ya. Jadi kalau misalnya kalian belum punya charting tools, kalian langsung saja ke id.tradingview.com dan kalian bisa daftar sign up di sana. Kalian sign up gratis. Nah setelah kalian sign up, kalian langsung bisa menikmati fitur-fitur charting tools yang sangat-sangat luar biasa menurut saya. Tapi kalau misalnya kalian butuh fitur-fitur yang lebih lengkap, seperti misalnya indikator lebih dari 3, kemudian backtest yang lebih ideal dan lebih detail, dan kemudian price historis yang lebih panjang, kalian bisa coba daftar yang pro-nya. Untuk daftar yang pro-nya, kalian tinggal klik aja link di bawah, dan kemudian kalian langsung bisa dapat yang pro-nya serta menikmati fitur-fitur yang lebih banyak lagi. Oke. Dan di depan kalian ini, karena kita hari ini akan membahas tentang saham, jadi saya akan mulainya itu dengan indeks ya. Jadi di depan kalian ini ada chart dari indeks kita IHSG. Dan kalau misal dilihat dari IHSG-nya ini dari time frame weekly-nya, teman-teman, kita bahas secara roadmap-nya dulu, secara garis besar. Secara roadmap-nya di weekly-nya itu kita lihat ya, dia itu sudah berada di level 6.393 ya. Dan ini IHSG ini saya bahasnya di hari Jumat teman-teman, sekitar jam setengah 12 siang, yang mana marketnya belum close. Jadi kalau misalnya kalian lihat harganya bergerak-gerak ya, ini karena memang marketnya belum close ya teman-teman. Tapi nanti kita bisa ambil perkiraan close-nya di angka berapa. Sekarang di 6570-an ya, berarti nanti pergerakan IHSG itu memang di angka 6550 sampai ke 6.600-an teman-teman. Jadi nanti kita expect-nya itu di hari Jumat ini, nanti pada saat close ya di range-nya itu aja gitu ya. Tapi di sini ada yang menarik karena kalian bisa lihat ya di weekly-nya itu dia ada satu structure ya yang bersifatnya resist yang sudah di break teman-teman, dan sekarang bertindak sebagai support. Tetapi di price action-nya teman-teman ya, di dalam satu range ini saja dia tidak bisa bergerak teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, ini ada satu Marubozu yang bisa dijadikan acuan ya. Nah kalian bisa lihat dia membuat base teman-teman secara weekly-nya. Dilihat dari ketika dia retrace, dia dapat rejection. Kemudian di minggu ini juga dia retrace lagi tapi juga dapat rejection lagi. Ini artinya masih ada tekanan bullish di atas ini yang masih bisa ngedorong dia ke atas gitu ya. Nah secara volatility-nya juga dia sudah bergerak yang sangat-sangat bagus teman-teman ya. Jadi kemarin setelah volatility di tanggal 9 Agustus sampai 20 September itu kecil sekali volatility-nya, dan kemudian mulai dari tanggal 4 Oktober kemudian sampai 11 Oktober sampai sekarang volatility-nya sudah mulai membesar dan juga dia siap untuk bergerak teman-teman ya. Nah secara weekly-nya seperti itu, dia trennya masih naik, dia sudah break structure, harusnya dia bisa menuju ke atas teman-teman ya. Nah targetnya secara weekly kalau misalnya kita perhatikan, kita bisa 1:1 dengan range-nya ini. Kita tinggal tarik saja 1:1-nya seperti ini, kita copy paste ke atas ya. Nah target terdekatnya itu adalah di 7.045 untuk IHSG-nya teman-teman, seperti itu ya. Nah sekarang kita lihat, kita bedah lagi secara H4-nya teman-teman, secara time frame minornya atau time frame entry-nya.
Kalau misalnya kita lihat ya teman-temannya di sini, IHSG memang sudah sudah terkoreksi ya dari tanggal kemarin tanggal 26 Oktober dia terkoreksi sampai 28 Oktober, kemudian dia naik lagi sampai 1 November, koreksi lagi sampai 2 November. Dan dari tanggal 2 November sampai hari ini dia masih bullish teman-teman ya, dan itu merupakan satu pertanda yang bagus. Nah, di bawah sini kalau misalnya kita perhatikan ya, di daerah sini ini ada area demand kecil yang merupakan tahanan ya. Kalau misalnya kalian bisa lihat dia tertahan di sini ya. Tapi di atas ini juga ada area supply yang bisa menjadi acuan kita. Kalau misalnya dia mau bergerak ke atas, dia harus break area supply di atas ini. Jadi kalau misalnya kita lihat dari pergerakan IHSG atau dari price actionnya ini, IHSG tampaknya harus bisa break di atas 6.690-an dan bertahan di atas level itu. Jangan sampai ada false break baru, dia nanti bisa berangkat lagi terus-terusnya menuju ke target kita di area 7.020-an ya teman-teman. Jadi ini ada target kita. Nah, di sini 7.038 tepatnya. Itu menjadi target yang harus dikejar. Secara trennya juga dari moving average kalau misalnya kita perhatikan dia sudah mulai bergerak naik. Dari codingnya juga dia sudah membuat lower high dan juga higher high. Dan di sini sudah bikin lower high, kita tinggal lihat apakah dia bisa bikin higher high baru seperti itu. Oke. Dan IHSG ini kalau misalnya dia sudah break level tadi 6.600 itu, yang bisa kalian lakukan adalah kalian bisa melihat saham-saham yang mendukung pergerakan IHSG seperti saham-saham yang memiliki market cap yang besar, atau saham kita bisa bilang juga saham-saham blue chip IDX 30 atau LQ45. Kalian tinggal perhatikan saham-saham tersebut karena biasanya pergerakannya selaras dengan indeks kita IHSG seperti itu ya. Oke, itu untuk indeks kita. Dari segi divergence-nya kalau misalnya kita lihat dari oscillator dia juga menunjukkan ada divergence ya di H4-nya. Kita bisa melihat dengan ini bergerak bikin lower low, tetapi di oscillator dia membentuk higher low seperti ini dengan neckline yang ada di sini. Jadi kita lihat kalau misalnya konfirmator pertama dia bisa break di atas 6.630-an, ya itu menjadi sesuatu yang bagus. Tapi alangkah baiknya lagi kalau misalnya dia langsung bisa break di atas 6.680. Ya seperti itu. Itu untuk kondisi IHSG seperti ini. Nah teman-teman, itu untuk IHSG-nya. Sekarang sebelum masuk ke saham-saham yang bisa ditradingkan minggu depan, saya akan bahas dulu saham-saham yang kemarin saya sudah sebutkan ya. Yang pertama itu ada MLPL. Nah untuk MLPL ini kalau misalnya kita perhatikan teman-teman ya, sebentar nih saya ganti dulu layoutnya. Nah, untuk MLPL kemarin kita masih ada masih belum kena cut loss teman-teman, karena memang dia ketahan di area yang saya garis ini di 380, dia ketahan di situ. Saya akan biarkan saja teman-teman ya MLPL ini karena memang secara secara price actionnya dia masih bagus. Jadi saya biarkan saja sampai dia terkena cut loss. Mudah-mudahan nanti di minggu depan dia sudah mulai bisa bergerak teman-teman ya, seperti itu. Jadi MLPL kita biarkan belum kena cut loss, kita sampai kita tinggalkan dulu sampai dia bisa break di area inverted head shoulder-nya di angka sekitar 400-an teman-teman ya. Itu adalah untuk MLPL-nya. Kemudian berikutnya kemarin saya ada bahas tentang agro. Nah untuk agro ini sebenarnya entry kita belum ke trigger teman-teman ya. Jadi tapi ini saya mau update aja. Tetap biarkan limit Anda ada di atas. Jadi kalau misalnya dia bisa break ke atas, dia tetap bisa di buy teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian lihat nanti di minggu depan pergerakannya di atas 2190, kalian tetap masih bisa ke nge-buy si agronya itu dengan target yang di 26.600 dan stop loss di 1950 teman-teman ya. Seperti itu untuk agronya. Dan yang terakhir tuh ada BBRI. Nah untuk BBRI ini kita sudah sudah ke trigger, tetapi dia juga sama belum kena cut loss ya teman-teman. Tapi kalau dilihat dari pergerakan harganya, dia harusnya masih bisa kuat untuk menahan ini, dan dia masih bisa untuk naik sampai ke 4570. Jadi kita tetap sama biarkan dulu si BBRI, kita jangan jangan di cut dulu atau jangan di close dulu teman-teman posisinya ya. Oke, itu untuk saham-saham yang kemarin sudah saya bahas ya. Jadi ini pembahasannya. Oh iya, ada tambahan lagi. Kita lihat Friend teman-teman ya. Friend juga kita masih ada sisa entry kemarin. Nah, untuk Friend itu kemarin saya bilang saya masih ada sisa setengah entry saya dari level 115-an teman-teman. Dari 100 level 100-an ya, dan kemudian akhirnya dia bisa kena lagi ke target kita di 115. Jadi ini saya sudah tarik semuanya teman-teman ya, di angka 114 kemarin. Dan sekarang nanti untuk Friend kita nanti akan cari re-entry-nya lagi tapi nggak di sekarang ya, tunggu sampai dia koreksi lagi sampai kira-kira ke level 100-an lagi teman-teman, baru kita cari lagi. Oke.
Nah, itu adalah saham-saham yang kemarin saya sudah sempat sebutkan, dan sekarang untuk saham-saham yang kira-kira bisa ditradingkan untuk minggu depan ya. Kita ada beberapa saham, ada 3 ya teman-teman, 3 lagi, yaitu yang pertama dari BCA teman-teman ya. Nah, untuk BCA kalau misalnya kita perhatikan ya, kita balik lagi ke sini teman-teman ya, BCA. Oke. Nah, kalau misalnya kalian perhatiin ya, untuk BCA ini dia membentuk satu pattern yang cukup oke untuk untuk entry ya. Jadi kalau seperti ini kita perhatikan ya, seperti ini ya. Nah, dia membentuk falling wedge seperti ini, dan di H4 ini sudah break ke atas. Jadi kalau seperti ini ada kemungkinan dia bisa bikin satu tarikan lagi ke atas seperti ini ya. Ini yang kita harapkan. Jadi targetnya itu tetap ke high-nya di 8250 ya. Jadi kalau misalnya kalian mau entry BCA, bisa nanti dilihat ya close-nya di level berapa. Kalau close-nya masih di atas 7450, berarti kalian bisa langsung entry teman-teman ya, seperti ini contohnya. Nah, kemudian targetnya seperti ini ya. Stop loss-nya cukup di bawah level ini saja. Jadi stop lossnya sekitar 5,37% dan targetnya itu adalah 10,74%, risk reward ratio 1:2 ya. Jadi ini bisa dijadikan referensi untuk minggu depan, karena ini juga cukup bagus untuk BCA ya. Trennya masih sehat, masih naik, volumenya juga masih bagus teman-teman, masih harganya masih nahan di atas 7375 ya. Jadi itu adalah sesuatu yang bagus sekali. Nah, itu untuk BCA. Berikutnya itu ada sebentar saya cek dulu. Oke, ada BBYB. Nah, BBYB ini juga ada inverted head and shoulder atau ada Quasimodo teman-teman di daerah sini ya. Jadi kalau misalnya kalian perhatiin, ini adalah Quasimodonya. Nah, ini adalah 1300 itu adalah level Quasimodonya dia. Dan untuk entry-nya teman-teman ya, untuk entry-nya kalian bisa penggunaan buy stop juga teman-teman ya. Buy stop itu apa? Kalian bisa entry ketika dia sudah break di atas level 1930 ya, seperti itu. Jadi entry-nya itu di level 1530 ini ya. Dan untuk stop loss-nya kalian bisa di level 1295, dan untuk targetnya kalian bisa di high-nya yaitu di level 1965. Risk reward ratio 1:1,8, ini juga masih oke sekali. Ingat teman-teman ya, kalian bisa men-trigger ini untuk entry ketika dia sudah break di atas 1530. Itu baru kalian bisa order teman-teman ya, seperti itu caranya. Oke, itu untuk si BBYB. Jadi seperti ini, alasannya simple, dia ada fake out seperti ini, berarti dengan ada fake out seperti ini ada momentum di dalamnya. Ada inverted head and shoulder terbentuk, ini left shoulder-nya, ini right shoulder-nya. Jadi kita lihat tinggal dia break ke atas. Targetnya kalau misalnya kalian tinggal ukurnya dari ujung kepalanya sampai ke neckline-nya, terus kalian bisa copy paste. Ini persis sekali dengan target kita, yaitu di level 1965 sampai 1975 ya. Itu untuk si BBYB-nya seperti itu. Jadi ini juga bisa dijadikan referensi ya. Next-nya itu ada Tower. Nah, untuk Tower ini juga kalau misalnya kalian perhatikan teman-teman ya, ini dia sudah secara weekly-nya kita cek dulu. Nah, secara weekly-nya kalau misalnya kita perhatiin, itu dia sudah ketahan teman-teman di level structure yang sebelah sini. Ya, kalau misalnya kita perhatiin ya, ini ada level structure nih, dia menahan gitu ya. Dan sekarang dia berada sudah terkoreksi sampai structure-nya di weekly-nya, dan dia reject ke atas ya. Ini pertanda yang baik. Kita berharap dia akan ada sedikit kenaikan lagi ke atas, minimal sampai ke daerah sini teman-teman ya. Harusnya sih bisa ya ke 1280. Nah, di H4-nya kalau misalnya kita perhatiin ya, kalian bisa entry. Caranya entry-nya itu adalah kalau misalnya dia pada saat close ini nanti, ini kan masih running harganya, pada saat close nanti dia masih berada di atas level ini teman-teman ya, di atas level seperti ini ya. Nah, di atas level 1185 ya. Jadi kalau misalnya dia bisa close di atas 1185, bahkan kalau misalnya dia bisa di 1200-an close-nya nanti pada hari Jumat ini, itu kalian bisa entry ya. Entry-nya adalah seperti ini. Contohnya saya akan entry di 11 untuk menjaga itu. Saya akan entry-nya di sekitar di sekitar 1190 teman-teman ya, 1190 dengan SL-nya itu di level 1140, dengan TP-nya itu di level 1280. Risk reward ratio 1:1,8, itu juga masih oke sekali untuk ditradingkan si TOR ini ya. Secara dia punya volumenya ini juga masih ada kenaikan di bullishnya teman-teman, dari mulai tanggal 18 Oktober sampai sekarang itu bullishnya masih lumayan oke. Jadi kalian bisa perhatikan ini untuk si Tower.
Kalau dia bisa close di atas 1185, yaitu di kira-kira di level 1190 sampai 1200, itu baru kalian bisa melakukan entry. Kalau sebelum itu belum ada yang kepastian itu, kalian jangan entry dulu nanti ya. Oke, itu untuk saham-saham yang bisa direferensikan. Sekarang saya mau bahas saham-saham yang sudah kalian request, yaitu yang pertama ada Elsa, teman-teman. Nah, untuk Elsa ini sendiri, ini juga masih sangat bagus teman-teman ya. Jadi kalau misalnya, kenapa saya bilang bagus? Pertama, dia ada structure yang sudah di break ke atas dan dia koreksinya belum sampai ke level structure lagi walaupun sudah dekat di 296 ya. Dan di level-level ini dia membentuk satu konsolidasi di H4-nya dan itu bisa dijadikan acuan juga ya. Jadi kan konsolidasi sampai 310 kurang lebih teman-teman ya. Nah, Elsa ini kalau misalnya dia bisa bertahan di atas 310 itu kalian bisa langsung entry aja teman-teman ya. Jadi kalau mau entry itu di 310, terus kalian stop lossnya di level 298an, kemudian TP-nya kalian bisa di 340. Risk reward ratio 1/2 dan itu juga menjadi sesuatu yang masih bagus sekali ya. Itu untuk Elsa seperti itu. Berikutnya ada AALI. Nah, untuk AALI ini sendiri kalau misalnya kalian perhatiin, dia ini sekarang berada di area supply teman-teman ya. Kenapa? Di sini ada konsolidasi. Kalau misalnya kita perhatikan, ini konsolidasi besar, dia bisa jadi area supply yang mana kalian bisa ambil pivotnya di tengah sini. Nah, ini 111.250 itu menjadi area supply. Jadi kalian lihat ya, dia kena 12.50, dia retrace ke bawah. Dan kalau misalnya dia bisa jebol ke bawah area ini teman-teman, di bawah 10.850 ya, itu tunggu dulu sampai dia retrace lagi ke area sekitar 10.150, baru kalian bisa coba cari-cari entry-nya di daerah tersebut ya. Jadi karena ini dia sudah ke atas dan orang rawan take profit, saya bilang nanti ini nanti dulu ya sampai dia, kalau misalnya dia retrace ya, pertama ke 10.75 dulu lah ya. 10.725 kalian bisa cek apakah dia mantul. Kalau mantul kalian bisa entry di situ dengan stop lossnya cukup di 10.550. Nah, kenapa? Karena kalau dia turun lagi dia bisa turun sampai ke level 10.100-an. Itu baru di situ kalian entry lagi ya. Untuk AALI seperti itu. Dari dia punya divergence-nya tidak ada divergence teman-teman ya di terdekatnya ya. Jadi ini masih kita lihat ya perkembangan berikutnya seperti apa untuk AALI. Sementara seperti itu. Berikutnya ada Medco. Nah, untuk Medco ini sendiri kalau misalnya kalian perhatiin, dia ini sudah retrace ke atas teman-teman, dan ini kita bisa lihat retracement-nya dari sini ke sini dengan menggunakan Fibonacci. Dia retracement-nya di 0,618, berarti ada chance dia masih bisa mengejar ke bawah sini teman-teman ya. Jadi nanti itu kita perhatiin. So kalau misalnya buat saya tidak akan dulu mengambil posisi di posisi sekarang. Saya akan tunggu minimal sampai dia berada di level 495 sampai 500, yaitu adalah level yang saya akan perhatikan untuk si Medco itu ya. Karena tadi saya bilang di retracement ke atas ini berhenti di 0,618, takutnya dia masih bisa ke bawah ya. Dan nanti kita lihat pada saat dia ke bawah sini dia bisa break di atas, di bawah ini enggak ya. Ini baru kita lihat seperti ini ya. Nah, ini finalnya sebenarnya teman-teman ya. Finalnya itu adalah di 510. Kita lihat dia bisa break situ atau enggak. Kalau dalam jangka waktu lebih pendeknya ini tarikannya sebelah sininya teman-teman ya, kalau misalnya kita perhatiin. Nah, ini oke ya. Ini juga 540-an ya. Jadi nanti kita lihat ya 510 sampai 540 itu menjadi range yang harus kalian perhatikan. Kalau dia break di bawah itu ya, itu kita lebih baik jangan jangan entry dulu ya di Medco. Kalau mau spekulasinya di level tadi saya bilang 500 ya. Untuk Medco seperti itu pandangan saya. Berikutnya kemudian yang terakhir ada AMRT. Nah, untuk AMRT ini sendiri kalau misalnya kita perhatiin dia ada structure kuat di level 1200 ya. Jadi kalau misalnya dia bisa up di 1200 dan dia bisa break area ini teman-teman ya. Ini adalah area yang kalian harus perhatikan untuk di break. Jadi 1230 sampai 1265. Jadi dia harus break di atas itu baru kita bullish powernya masuk teman-teman. Tapi kalau di kondisi sekarang yang mana dia masih antara hidup dan mati, maksudnya adalah dia berada di structure, entah itu dia mau di retest atau di break, kita lebih baik wait and see dulu ya. Dan karena ini kondisi sudah di breakout, kita lebih bersikap hati-hati teman-teman. Apalagi kalau misalnya sampai dia
membuat lower low lagi di bawah 1140, itu akan menjadi satu penurunan yang sangat-sangat tajam, bisa sampai ke 1020-an lagi teman-teman ya. Itu untuk AMRT seperti itu. Jadi kalau saya pribadi di AMRT ini saya akan wait and see dulu, karena secara structure-nya ada, secara price action-nya juga dia sudah berbentuk parabolik yang menuju ke bearish teman-teman ya, seperti ini, dan itu yang berbahaya. Kalau misalnya dia beneran turun, tunggu sampai dia di level 1025 atau di bawahnya lagi di level 950-an. Itu bisa menjadi level-level yang kalian perhatikan. Oke, itu untuk AMRT-nya seperti itu. Nah, itu adalah saham-saham yang kalian request sudah semua, biar tidak terlalu banyak. Jadi kalau misalnya kalian mau request saham, kalian tinggal komen aja di bawah mau saham apa yang saya bahas ke depannya, minggu depan ya. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi saya bukan financial advisor. Jadi kalau misalnya kalian mengambil satu dari video ini, kalian sesuaikan dengan risk management dan juga trading management kalian supaya hasilnya bisa lebih optimal. Ini semua hanya pandangan saya sebagai trader. Kita semua punya view masing-masing. Kalau misalnya kalian nggak setuju, kalian tinggal komen juga di bawah menurut kalian seperti apa. Oke? Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan. Tadi gue juga sudah bahas saham-saham yang kalian request. Semoga apa yang gue sharing di sini atau yang gue bahas di sini bisa menjadi bermanfaat buat kalian dan kalian bisa mengambil sesuatu dari video ini. Tapi ingat teman-teman, gue bukan financial advisor, jadi apapun yang kalian ambil dari video ini kalian sesuaikan dengan risk management kalian dan juga trading management kalian. Apapun yang gue share di sini ini hanya merupakan view gue sebagai trader di saham. Dan juga buat kalian belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut buat join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, Instagram, dan mereka menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu sudah dipastikan ada penipuan. Gue gak pernah punya jasa investasi atau titip dana dalam bentuk apapun. Jadi kalau misalnya mereka suruh transfer, jangan sampai transfer karena itu adalah penipu. Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada saham yang mau kalian request atau materi apapun itu. Selama itu berhubungan dengan saham, kripto, dan juga forex, gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Nah, sampai sini dulu aja teman-teman videonya. Semoga apa yang gue sharing hari ini bisa bermanfaat sekali lagi. Dan thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa, semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.